Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita untuk bertafaqquh fid din, untuk memahami, mempelajari agamanya yang mulia ini. Tafaqquh fid din atau mempelajari agama ini sangatlah penting, sebab tidak mungkin kita bisa beribadah kalau kita tidak tafaqquh fid din, tidak mempelajari agama ini. Yang mana ibadah itu adalah tujuan penciptaan kita, tujuan kita diadakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah tanpa mengetahui tata cara beribadah dan bagaimana ibadah yang benar dan diterima itu? Di waktu ini, insya Allah kita akan mempelajari salah satu dari cabang ilmu agama ini yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih. Dimaklumi dalam pembahasan fikih ada ilmu yang hukumnya wajib aini. Wajib ain yaitu wajib bagi setiap individu siapapun itu untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, yaitu ilmu-ilmu yang mengangkat kewajibannya. Sebagai contoh, dia harus tahu dan paham bagaimana cara bersuci, tata cara sholat, hukum-hukum tentang zakat apabila ia memiliki harta, hukum-hukum dalam jual beli, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya lelaki, demikian pula wanita. Ada hukum yang bagi dia wajib untuk mempelajarinya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, mereka juga masuk, dan juga ada sebagaimana yang dimaklumi kebiasaan bulanan mereka ketika haid, ada hukum-hukum yang terkait dengannya, dan itu dipelajari dalam ilmu fikih. Dan di sebagian pembahasannya juga ada dia sunnah untuk dipelajari. Mempelajari ilmu fikih ini karena di dalamnya ada yang wajib ain, maka menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Andai kata dari setiap firqah itu ada sekelompok
orang yang mereka tetap duduk untuk belajar tafaqquh fid din, untuk mempelajari agamanya. Jadi memang datang perintahnya untuk kita at-tafaqquh fid din. Wajib harus ada sekelompok dari manusia yang tafaqquh dalam agamanya, yang tafaqquh fid din. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang masyhur tentunya di tengah-tengah kita, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya faqih dalam agama. Juga dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi ithnain. Rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali pada dua hal. Dimaklumi bahwa hasad ini adalah hal yang diharamkan dalam agama ini. Tapi dalam dua hal ini, ia tidak termasuk di dalamnya. Dan salah satunya adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya untuk tafaqquh fid din. Dia masuk dalam pengecualian hadis ini. Cukup pengecualian ini menjadi landasan akan pentingnya untuk mempelajari ilmu fikih. Dan tentu masih banyak lagi di sana nas-nas atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari fikih dalam agama. Dan telah maklum juga di tengah-tengah kita bahwa mempelajari fikih adalah sebuah perkara yang sangat dianjurkan dan sangat banyak telah dijelaskan manfaatnya untuk umat. Oleh karena itu, banyak buku-buku ditulis khusus yang memuat tentang keutamaan mempelajari ilmu fikih ini. Di antaranya buku yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih. Kitab yang lumayan luas menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu fikih. Demikian pula secara umum ditulis atau disinggung oleh Ibnu Abdul Bar dalam buku beliau Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Mempelajari ilmu fikih di masa kita ini tentu sangat lebih ditekankan lagi. Mengapa? Karena nampak bagi kita kebanyakan dari kaum muslimin hari ini lalai atau bahkan cuek, menganggap tidak penting mempelajari ilmu fikih ini. Yang padahal ilmu tersebut menjadi pegangan mereka, menjadi pedoman kita dalam beramal. Dan juga terlebih lagi banyaknya syubhat-syubhat yang bertebaran di luar sana, pemahaman-pemahaman yang keliru di tengah umat kaum muslimin, maka menjadi hal yang sangat ditekankan lagi bagi setiap kaum muslimin untuk tafaqquh fid din, mempelajari agamanya. Untuk mempelajari agamanya. Beberapa manfaat disebutkan oleh para ulama tentang mempelajari ilmu fikih ini. Di antaranya kita nantinya akan mengetahui atau akan melihat serta memahami bagaimana keindahan Islam itu
datang mengatur kehidupan manusia, datang membimbing kehidupan manusia. Bayangkan dalam ilmu fikih ini, nanti bahkan dalam tata cara, istinja ya, cebok dalam berbersih setelah buang air, itu pun diajarkan dalam agama ini. Bayangkan, saking indahnya Islam ini, bahkan hal-hal yang seperti itu semua diatur. Dan juga orang yang mempelajari ilmu fikih ini, tentu ia akan tergolong atau digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang memang dia betul-betul atau benar dalam ibadahnya. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak mungkin ada sebuah amalan atau tidak mungkin kita beribadah kecuali hal tersebut dibangun di atas agama, atau kecuali hal tersebut dibangun di atas ilmu. Manfaat selanjutnya, bahwasanya orang yang mempelajari ilmu fikih, ia akan pandai menimbang, memilah dan memilih mana saja hal yang dapat mendatangkan manfaat dan mana hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Akan muncul kejelian dalam dirinya. Sangat banyak manfaat yang lain, namun kita cukupkan dengan 3 manfaat tersebut. Selanjutnya, pendahuluan selanjutnya butuh juga kita sampaikan bahwasanya pembahasan fikih ini di dalamnya hanya terdapat 4 pembahasan saja. Yang pertama, ada itu fikih ibadah dari kitab Thaharah nanti sampai kitab Al-Hajj. Salat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada fikih muamalah, pembahasan yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam aspek ekonominya. Bagaimana mereka berjual beli, bagaimana itu hukum-hukum riba, bagaimana hukum utang piutang, sewa menyewa, tentang gadai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebutkan oleh para ulama, yaitu fikih munakahat, yang membahas tentang hukum keluarga, seperti pernikahan, talak, perceraian, nafkah, warisan, dan hak-hak suami, hak istri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada fikih al-jinayah wal aqdiya, peradilan. Membahas tentang hukum pidana seperti hudud, hukuman-hukuman, qisas, dan diyat. Ini 4 pembahasan yang terdapat dalam ilmu fikih. Dan dari sinilah nanti pembahasan-pembahasan akan bercabang. Tentu fikih ibadah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia diletakkan di pembahasan pertama. Karena memang untuk itu kita diciptakan. Kemudian setelahnya ada fikih muamalah, ada fikih munakahat. Jadi jangan langsung munakahat dulu sebelum belajar fikih ibadah. Langsung saja mau nikah, langsung saja mau jual beli, sholat saja belum, ya kan? Dari sini, dari susunan-susunan seperti ini bisa kita
ambil beberapa pemahaman-pemahaman, mana yang aham fal aham, mana yang paling penting, kemudian yang penting selanjutnya, kemudian yang lebih penting lagi selanjutnya. Kemudian ada metode dalam mempelajari ilmu fikih. Dan secara ringkas, untuk menggambarkan bagaimana metode para ulama dalam mengkaji ilmu fikih, sebagai contoh yang banyak disebutkan oleh ulama kita, sering juga kita dengarkan dari asatidzah kita, hafizahumullah, kata mereka, Ibnu Qudamah, beliau itu menulis 4 buku. 4 buku. Kata seorang ulama, buku pertama yang beliau tulis itu untuk atau setara untuk tingkatan SD. Buku kedua setara untuk tingkatan SMP. Buku ketiga setara untuk tingkatan SMA, dan buku keempat untuk tingkatan pendidikan selanjutnya. Ini tingkatan atau metode dalam mempelajari ilmu fikih. Jadi sedikit demi sedikit. Buku pertama yang beliau Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala tulis adalah Umdatul Fiqh. Dan buku ini hanya menyimpulkan pendapat yang paling kuatnya dalam mazhab Hambali. Jadi belum berbicara tentang perbedaan-perbedaan pendapat, belum berbicara tentang menyandingkan antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya, belum. Ini masih tingkatan pertama, jadi harus bertahap. Kemudian buku kedua ada Al-Muqni. Buku Al-Muqni beliau sudah menyimpulkan dan menyebutkan pendapat, tapi pendapat dalam mazhab Hambali saja. Lumayan udah mulai naik sedikit. Kemudian buku yang ketiga adalah Al-Kafi. Dalam buku tersebut beliau sudah menyebutkan lebih dari 1 pendapat, tapi masih juga dalam mazhab Hambali. Nah, di buku yang keempat adalah Al-Mughni. Beliau menyebutkan semua pendapat dalam mazhab Hambali sekaligus menyandingkannya atau membandingkannya dengan pendapat dari mazhab yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan fikih muqaranah, membandingkan pendapat fikih. Dari sini dipahami bahwasanya harus berjenjang dalam mempelajari fikih ini, mempelajari ilmu fikih ini agar tidak merasa sulit dalam mempelajarinya. Sebab kadang ada orang yang mempelajari secara umum suatu bidang ilmu, termasuk di dalamnya ilmu fikih, dia merasa sulit. Kenapa? Mungkin salah satu sebabnya karena ini, karena dia tidak tidak berjenjang dalam mempelajari ilmu tersebut. Tentu akan merasa sulit dan akan banyak tenaga yang hilang. Terlebih-lebih kita pemula. Sebagaimana ketika kita ingin menaiki anak tangga, tentu satu persatu dari anak tangga tersebut kita tapaki hingga sampai ke atas. Tidak mungkin mau langsung lompat ke atas. Bisa jadi dia jatuh, berhenti belajar. Maka perlu dipahami, tidak usah tergesa-gesa. Mempelajari ilmu ini butuh metode, butuh at-tadarruj, berjenjang. Nah, di antara buku yang paling ringkasnya dan mudah untuk mempelajari ilmu fikih ini adalah buku yang akan kita pelajari insyaallah taala dalam kesempatan ini, yaitu buku Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah yang disusun oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dalam tahap pertama kita mempelajari ilmu fikih, cukup bagi kita untuk mengetahui tentang kesimpulan saja. Tidak usah dulu terlalu meluas. Tidak usah dulu terlalu banyak pusing tentang pendapat ini, mana yang kuatnya, mana yang rojihnya, dan lain sebagainya. Cukup kita tahu kesimpulan suatu permasalahan dan tentu dengan dalilnya. Dan tentu dengan dalil yang dipakai untuk menyimpulkan masalah tersebut. Sebab kenapa? Inilah yang akan diamalkan.
inilah yang akan diamalkan. Kita beramal di atas sesuatu amalan yang dibangun di atas dalil yang sahih, sudah cukup bagi kita. Kita tidak mengamalkan perbedaan pendapat. Kita tidak berluas-luas dalam perbedaan pendapat. Yang kita butuhkan adalah kesimpulan yang dibangun di atas dalil yang sahih, kemudian kita amalkan. Nah, itu yang akan sangat berguna untuk kita. InsyaAllah dalam majelis kita ke depannya, kita hanya akan menjelaskan apa yang disebutkan oleh penulis. Kita tidak meluas. Kita tidak terlalu meluas. Kita mencukupkan apa yang disebutkan oleh penulis dan InsyaAllah kita usahakan juga menyebutkan dalil-dalilnya. Karena dalam buku ini beliau hanya menyebutkan kesimpulan-kesimpulan tanpa menyebutkan dalilnya. Kemudian sebagai nasihat, ilmu itu telah Allah jadikan mudah bagi kita. Maka jangan kita persulit. Salah satu contohnya tadi yang sudah disebutkan. Jangan kita persulit diri kita ini dalam menuntut ilmu dengan tidak berjenjang dalam mengambilnya. Harus ada metode yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini lidzikr. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Syahid adalah bahwasanya Allah sudah mudahkan. Allah sudah mudahkan. Maka jangan kita persulit dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Butuh kesabaran memang dalam menuntut ilmu, dan itu sudah menjadi hal yang pasti untuk menuntut ilmu. Untuk mendapatkan sebuah keindahan, sebuah kenikmatan yang abadi dan hakiki di surga nanti, pasti butuh kesabaran. Pasti butuh kesabaran. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya ibn Abi Katsir bahwasanya la yustata'al ilm birahatil jism. Bahwasanya ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai, omong kosong. Ada orang yang santai-santai tidur, keluar jadi mufti, jadi ulama, subhanallah. Enggak ada, aneh bin ajaib. Itu hanya hayalan-hayalan manusia-manusia yang jahil, yang malas, tidak mau berlelah-lelah untuk mendapatkan kemuliaan. Maunya instan. Yang instan-instan kebanyakannya tidak sehat. Ya kan? Sebagian kita lihat para ulama, melihat biografi mereka, melihat sirah mereka, bahkan ada yang melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ketika ia ingin keluar dari rumahnya, itu seakan-akan ia tidak akan lagi kembali ke rumahnya. Seakan-akan itu adalah pertemuan terakhir dengan keluarganya. Yang dituntut adalah hal yang mulia. Adapun di zaman kita ini, subhanallah, nas'alullah as-salam wal afiyah, baru sebentar saja di pondok sudah izin mau pulang. Sedikit-sedikit pulang. Pikirannya sudah melayang, membayangkan makanan enak, masakan ibu di rumah. Subhanallah. Tidak usah dikesampingkan saja dulu itu. Masalah perut tidak usah dipusingkan untuk dalam dalam belajar. Butuh kesabaran yang ekstra, yang banyak. Butuh kekokohan, butuh keteguhan, dan tentu juga kita butuh pertolongan kepada Allah. Butuh kita meminta kepada Allah agar ditolong dan dibantu dalam menuntut ilmu ini, agar ditolong dan dibantu untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Karena pasti kemuliaan itu tidak didapat dengan santai-santai. Ilmu itu tidak didapat dengan diam-diam saja. Butuh pengorbanan.
Seorang penyair berkata, "Man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurab." Barang siapa yang menuntut ilmu bi ghairi kaddin, tanpa ada kesusahan, tanpa ada kepayahan, tanpa ada pengorbanan, sayudrikuha idza syabal ghurab, maka akan ia dapatkan ilmu itu apabila burung gagak sudah beruban. Tidak mungkin, istilah artinya, tidak mungkin dia dapati ilmu itu kalau tanpa dilalui dengan kesulitan, tanpa dilalui dengan kepayahan. Kesabaran itu indah, itu yang perlu ditanamkan di dalam diri kita. Sabar sedikit saja, bahwa kita maklumi, kita pahami bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Sabar sedikit saja. Kenapa dikatakan sedikit? Karena dibandingkan dengan manfaatnya kelak yang akan datang, yang akan kita rasakan pada kehidupan abadi yang sangat panjang, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Selanjutnya tentang buku yang ada di hadapan kita ini, judul buku adalah Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah. Ad-Durar adalah jamak dari durrah, yaitu mutiara atau permata, atau mungkin bisa kita artikan secara bebas sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat mahal harganya. Datang dalam bentuk jamak. Beliau memberi judul bukunya Ad-Durar, berarti mutiara-mutiara al-bahiyah yang sangat berharga. Fi masail al-fiqhiyah, dalam masalah-masalah fiqhiyah. Dari judul buku ini saja sudah bisa kita pahami ad-durar, mutiara-mutiara, berarti bisa kita pahami apa yang akan disampaikan oleh penulis hanya kesimpulan fikih. Jadi sudah diambil memang, sudah disarikan memang, sudah dipilah-pilih memang mana yang paling baiknya, yang paling mudah dan cocoknya. Buku ini juga disyarah oleh penulisnya sendiri, Syekh Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, dan beliau beri judul Ad-Darari Al-Mudiyah. Beliau sendiri yang mensyarah bukunya. Dan buku ini bagus untuk dijadikan pegangan dalam mempelajari Ad-Durar Al-Bahiyah ini. Dan juga di sana ada banyak ulama lain yang memiliki perhatian besar dalam buku ini, dan mereka mensyarah buku ini. Buku ini adalah fikih ringkas yang simpel dan insyaallah mudah untuk dipahami. Imam Asy-Syaukani menyusun di dalamnya kumpulan masalah-masalah fikih yang penting, yang dalilnya kuat dan jelas hujahnya. Buku ini ringkas, kecil, tapi sudah hampir mencakup semua bab fikih. Disajikan insyaallah dengan bahasa yang mudah dan enak dibaca, dengan susunan atau tertib yang rapi. Penulis buku ini adalah Imam Asy-Syaukani. Beliau seorang ulama yang berasal dari Yaman. Mungkin tidak sedikit juga dari kita yang di Indonesia ini, tentunya khususnya, yang telah mengenal beliau atau tidak asing lagi dengan nama tersebut, Asy-Syaukani. Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Asy-Syaukani As-Sun'ani. Masyhur dikenal dengan Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani adalah sebuah nisbah atau penyandaran pada desa yang namanya Syaukan. Salah satu desa yang di Yaman yang letaknya tidak jauh dari Son'a. Asy-Syaukani As-Sun'ani. Nah, As-Sun'ani
adalah sebuah nisbah pada kota Son'ah, ma'ruf, maklum di tengah kita. Dan Son'ah ini adalah tempat ayahnya menetap. Dan As-Son'ani ini, Imam As-Son'ani ini dibesarkan di Son'ah. Beliau dilahirkan pada bulan Zulqa'dah atau tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1173 Hijriyah. Ini diketahui dari tulisan ayah beliau sendiri. Beliau menulis tanggal lahir anaknya. Dengan demikian bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai tanggal lahir beliau. Sebagaimana dimaklumi di beberapa biografi para ulama, kadang disebutkan beliau lahir di tahun sekian, kemudian disebutkan juga tahun sekian, kemudian disebutkan tahun sekian. Tapi untuk Imam Asy-Syaukani ini tidak ada perbedaan itu, sebab didapati dari tulisan ayahnya sendiri. Sejak kecil beliau ini telah menghafal Al-Quran. Disebutkan pada saat itu beliau belum lagi berusia 10 tahun. Juga beliau menghafal matan-matan ilmiah dasar. Matan-matan ilmiah. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama ketika mereka memulai menuntut ilmu. Mereka mulai dengan ilmu-ilmu yang dasar, yang ringkas. Menghafal Al-Quran, hadis atau matan-matan ilmu. Juga disebutkan salah satu kelebihan beliau adalah beliau mulai berfatwa pada usia 20 tahun. Usia yang sangat muda. Tapi beliau sudah dimintai untuk berfatwa. Nah, dari sini, sebagaimana Imam Nawawi tadi, pelajaran sebelumnya, di usia yang sangat muda, dan beliau juga ini di usia 20 tahun sudah berfatwa, kita dapat pahami betapa seriusnya dan semangat belajar dan memanfaatkan waktu untuk belajar. Bahkan ayahnya itu tidak mengizinkan beliau untuk menyibukkan dirinya selain daripada ilmu. Jadi dia tidak memang dari didikan ayahnya. Bahkan disebutkan bahwasanya ayahnya bukan seorang ulama, tapi ayahnya ini menyemangati atau mendorong anaknya untuk hanya sibuk dalam hal ilmu. Disebutkan di beberapa buku biografi bahwasanya Imam Asy-Syaukani ini dia dalam sehari semalam itu kadang menghadiri 13 majelis ilmu. Sebagian dia sebagai murid, sebagian dia yang mengajar. Kita baru setengah jam duduk, setelah selesai langsung baring. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan juga, mengetahui biografi-biografi yang seperti ini itu dapat menumbuhkan semangat kita. Beliau ahli tidak hanya dalam bidang fikih. Banyak yang beliau duduk belajar, memperdalam ilmunya kepada para ulama dalam bidang fikih, usul fikih, hadis, bahasa, tafsir, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Begitulah kebiasaan para ulama. Dan yang sepantasnya kita untuk mengikutinya. Dan terakhir, buah tangan atau karya ilmiah dari Imam Asy-Syaukani. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang juga produktif atau sangat produktif dalam dunia penulisan. Beliau banyak meninggalkan warisan ilmiah yang luas dan cukup mendalam. Ada banyak
karya beliau yang mencakup dari berbagai cabang ilmu, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, akidah, sejarah, adab, dan lain sebagainya. Di antara karya yang besar beliau adalah dalam bidang tafsir, yaitu Fathul Qadir, yang buku ini menyebutkan periwayatan-periwayatan dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam ilmu hadis, beliau memiliki kitab Nailul Awtar, dan ini tidak asing namanya di tengah-tengah kita. Sebuah buku hadis yang mensyarah kitab Muntaqal Akhbar, yang menjadi rujukan penting bagi penuntut ilmu dalam memahami hadis-hadis hukum. Dalam fikih ada buku yang di hadapan kita ini, Ad-Durar Al-Bahiyah, ada syarahnya Ad-Darari Al-Mudiyah, ada juga As-Sail Al-Jarar, dan semua ini menunjukkan akan keluasan pemahaman beliau serta semangatnya yang kuat. Dalam usul fikih, beliau memiliki buku Irsyadul Fuhul yang dianggap salah satu rujukan penting dalam membahas pondasi-pondasi dalam mengambil atau dalam beristimbat pada hukum-hukum syar'i. Dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau dalam bidang akidah, ada juga dalam bidang dalam biografi. Ada juga salah satu buku yang membuktikan kehebatan dan ketelitian beliau dalam ilmu hadis. Beliau memiliki buku Al-Fawaidul Majmu'ah, yang buku tersebut menjelaskan tentang hadis-hadis palsu yang tersebar di tengah umat. Dalam buku adab ada adabut talab, ada buku doa-doa juga, dan zikir Tuhfatud Dzakirin. Dan sebagian besar dari buku-buku beliau telah diteliti, telah diberi catatan, dan telah diterbitkan kembali hingga hari ini. Dan ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan bermanfaatnya ilmu dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala hingga hari ini. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan mulai memasuki pembahasan buku ini, dimulai dari muqaddimah penulis, kemudian masuk ke kitab Thahara. InsyaAllah ta'ala kita memohon pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mengokohkan kita dan memahamkan kita dalam ilmu agamanya. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita lanjut besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.